CPNS dan juga P3K. Apa kabar semua? Sehat dan baik-baik saja ya? Semangat juga ya untuk mengikuti tes PNS dan P3K yang akan dilaksanakan. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh eh, Coach Galih, malam hari ini kita lanjut mengenai PKP, tes karakteristik pribadi yang juga nantinya untuk P3K masuk dalam kompetensi eh, manajerial gitu ya. Mungkin ada perbedaannya sedikit. Nah, untuk malam hari ini teman-teman, ya kita berbicara mengenai teknologi informasi ya, teknologi informasi. Oke, sebelumnya saya share presentasinya. Kelihatan ya? Muncul di layar? Muncul, Coach. Muncul, Coach. Muncul ya, oke. Ya. Jadi teknologi informasi ya, berbicara tentang teknologi informasi, apalagi di zaman sekarang, zaman digital ini ya, eh, teknologi informasi bukan lagi sesuatu yang asing ya, teman-teman. Bukan lagi sesuatu yang jauh dari dari angan-angan gitu. Justru teknologi informasi sekarang luar biasa perkembangannya ya, melesat sekali sampai ya kita tahu lah sekarang anak-anak pun udah sangat-sangat familiar dengan gadget misalnya ya, dengan HP, dengan apa komputer dan tab dan segala macam gitu ya. Jadi di zaman sekarang ini itu eh, harusnya tidak ada yang tidak melek teknologi gitu ya. Minimal tahu, paham dan eh, mengerti untuk apa teknologi itu digunakan, untuk apa perangkat itu ada. Misalnya komputer-komputer itu ada untuk apa ya. eh, mesin apa mesin digital ini untuk apa adanya seperti ya. Jadi teknologi informasi ini juga berimbas pada pekerjaan sebagai nanti seorang ASN ya. Jadi teknologi informasi itu mencakup semua yang berkaitan dengan proses ya, penggunaan dan semuanya lah yang berkaitan dengan pengelolaan informasi itu. Ya, jadi nanti kita teman-teman sebagai rekan-rekan ASN juga ya akan dituntut untuk menguasai yang namanya teknologi informasi. Ya, dituntut untuk melek informasi dan teknologi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk tes PNS dan juga P3K ya, bahwa teknologi dan informasi ini dimasukkan sebagai salah satu tes ya, di mana yang diharapkan nanti ya dari teman-teman ya, bahwa teman-teman bisa memposisikan diri teman-teman sebagai seorang ASN, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pekerja, di mana teman-teman itu juga bisa yang pertama menggunakan aplikasi atau yang berbau dengan teknologi. Yang kedua, teman-teman nanti dari soal-soal yang ada itu dituntut untuk bisa merepresentasikan diri sebagai orang yang melek informasi dan juga teknologi, yang kemudian teman-teman juga direpresentasikan sebagai orang yang mampu menggunakan dan mampu memanfaatkan ya, kita punya keahlian dan punya kemampuan untuk mendayagunakan resource yang ada, teknologi yang ada untuk berguna bagi kemajuan, bagi kantor di mana nanti ditempatkan ya. Jadi teknologi informasi itu bisa diartikan sebagai kebutuhan manusia dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi. Ya. Nah, poinnya adalah ya bahwa ya untuk memenuhi kebutuhan berarti
teknologi dan informasi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan perusahaan, untuk kebutuhan instansi di mana saudara-saudara nanti ada, di mana teman-teman ada, ya. Nah, kemudian yang akan memberikan keuntungan atau manfaat, ya, secara keseluruhan, ya. Jadi ada kebutuhan dan juga ada manfaat yang diberikan, ya. Peranan teknologi informasi dalam bisnis. Nah, teman-teman, peranan teknologi dalam bisnis, ya, ataupun ya dalam nanti eh, tempat kerja atau lingkungan kerja teman-teman, ya, itu yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Nah, nanti selanjutnya ini kan TKP ini ada nanti TKP yang membahas tentang komunikasi juga. Jadi kurang lebih berkaitannya antara teknologi informasi dengan nanti komunikasi gitu. Karena teknologi informasi dihadirkan harusnya untuk mempermudah komunikasi. Contoh Zoom yang kita lakukan sekarang, ya, Skype dan segala macam aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi, di mana jarak yang jauh sekali ya sekarang itu sudah sangat terasa dekat gitu ya. Tidak peduli yang satu di mana, si B di mana, si A di mana, tapi yang jelas kita bisa saling berkomunikasi, saling berinteraksi, kemudian mungkin berdiskusi, rapat dan segala macam, yang mana akhirnya bisa kembali lagi untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi instansi, bagi perusahaan tempat nanti teman-teman ditempatkan, ya. Nah, kemudian perannya juga sebagai manajemen data, ya, di mana teknologi informasi ini di situ juga kita bisa manfaatkan untuk menyimpan data kita, ya. Kemudian nanti eh, mengeneralisir, kemudian di-sharing dan segala macam. Pokoknya semua kebutuhan penggunaan data itu bisa melalui eh, teknologi informasi. Bisa melalui contohnya ada di Google Drive, kita bisa manfaatkan kan gitu kan. Simpan semua di situ. Jadi kita sekarang tidak perlu lagi capek-capek harus menyediakan flash disk gitu ya. Jadi sekarang flash disk itu bukan lagi satu kebutuhan yang eh, harus gitu ya. Kalau dulu sih waktu belum ada itu kan kita dikit-dikit flash disk, dikit-dikit flash disk gitu kan. Sekarang tidak ada flash disk pun kita bisa simpan di mana kan gitu ya, simpan di Google Drive gitu ya. Suatu saat kita perlu ambil gitu ya. Kecuali mungkin untuk data-data yang memang dia urgent dan perlu eh, tempat yang besar gitu untuk menyimpan, atau memang sebagai cadangan juga gitu ya. Nah, bisa masih memanfaatkan flash disk. Yang ketiga bisa sebagai sistem informasi manajemen. Nah, ini anak-anak manajemen informasi biasanya lebih ngerti ini ya. Ya, di mana eh, sistem informasi manajemen itu ya dibangun dari apa? Dari teknologi informasi gitu ya. Dari teknologi informasi itu dibangunlah sebuah sistem dan manajemen, makanya lahir namanya sistem informasi manajemen ya. Jadi dari teknologi lah yang bisa menghasilkan itu, teknologi informasi yang kita peroleh. Nah, kemudian perannya juga customer relationship ya. Ini mungkin lebih nanti ke hubungan atau pelayanan atau marketplace ya. Ini dalam bisnis misalnya ini ya. Di mana nanti dengan teknologi informasi kita bisa eh, apa ya mempromosikan produk-produk, mempromosikan pelayanan kita dan semuanya ya. Ya. Misalnya kita buat di di Instagram atau di mana ya, di Facebook. Nah, itu kan semua tentang teknologi dan informasi ya. Jadi ada suatu hubungan yang bisa tercipta, ada suatu hubungan yang bisa dijalin ya antara kita dengan mitra ya.
antara kita dengan pelanggan, ya. Kemudian peran teknologi itu juga bisa kita beraktivitas 24 jam, ya. Dengan adanya teknologi membantu kita, ya. Kalau kita terbatas kemampuan kita, ya kemungkinan kita bisa menggunakan teknologi, ya. Sekarang sudah banyak, ya, AI, ya, artificial intelligence, ya, yang sudah bisa digunakan untuk menggantikan manusia-manusia, ya, lagi di luar negeri sana gitu, ya. Karena ada robot-robot yang diciptakan untuk menggantikan posisi manusia ketika manusia tidak bisa full 24 jam, ya. Di luar biasa sekarang perkembangan gitu, ya. Jadi robot-robot sudah berseliweran. Sekarang gimana kita gitu? Kalau kita masih betah seperti yang dulu-dulu saja, kita masih tidak mau, kita masih ketinggalan, ya sudah, siap-siap berarti kita bakalan digantikan, ya, dengan robot-robot yang bisa digunakan 24 jam, dan juga mereka bisa dimanfaatkan karena robot-robot itu sudah dilengkapi dengan kemampuan, ya, dengan kemampuan untuk mengambil data, menyiapkan data, mengumpulkan data, gitu. Jadi sudah lengkap gitu, ya. Kemudian peran teknologi informasi bisa memunculkan peluang bisnis, ya. Jelas, ya, sekarang banyak teknologi informasi yang digunakan. Ya, TikTok, Lazada, Shopee dan segala macam itu dibuat melalui teknologi semuanya, purchasing semuanya, ya. E-payment, ya. Maka saking saking luar biasanya sampai muncul kasus di mana para penjual-penjual tradisional akhirnya minta ditutup gitu, ya kan. Ya, kasus yang terbaru teman-teman ya bisa lihat, ya, bahwa penjualan melalui TikTok sudah ditutup gitu, ya kan. Saking luar biasanya gitu perkembangannya, ya. Ya, terlepas dari ada efek buruk dan ada efek positifnya, ya. Kemudian teknologi informasi juga bisa mengurangi biaya operasional dan produksi, ya, yang harusnya dikerjakan oleh manusia banyak gitu kan, dikerjakan oleh mesin, bisa dikerjakan dalam waktu singkat gitu, dan juga nggak perlu banyak-banyak orang, ya. Jadi eh, luar biasa, ya, peranan teknologi informasi, ya, di dalam kehidupan, khususnya di dalam lingkungan kerja, ya, itu luar biasa perkembangannya. Nah, lalu gimana? Apa yang diharapkan dari kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS, P3K, ya. Nah, PNS, teman-teman diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, ya. Berarti satu kata kuncinya memanfaatkan, ya. Yang kedua berinovasi. Artinya teknologi yang sudah ada itu bisa nggak kita manfaatkan, kita daya gunakan, kita buat supaya menghasilkan sesuatu yang lebih dalam pekerjaan kita. Ya, contoh, ya seperti kita yang Zoom sekarang ini, kita manfaatkan teknologi untuk apa? Untuk kita share ilmu, ya kan? Untuk kita berbagi, ya, bagaimana untuk di CPNS, bagaimana di P3K, tes-tes yang akan dilaksanakan dan segala macam, ya, info-info yang bisa kita dapatkan. Nah itu, ya, jadi kita bisa berinovasi, misalnya nanti menciptakan aplikasi apa, atau menciptakan web apa, atau menciptakan apa gitu yang berhubungan dengan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh orang luas, ya. Pokoknya kita dituntut untuk kreatif, ya, inovatif, ya, dengan ide-ide, ya, yang terkait dengan teknologi dan informasi, ya. Kalau di apa ya dilihat, ya, secara luas ini, teknologi informasi ini masih sangat luas sekali, masih sangat banyak sekali, ya. Bahkan sekarang teman-teman, ya, IT itu lagi luar biasa, lagi banyak ininya pangsa pasar mereka gitu, ya. Ya, mereka bisa membuat satu produk inovasi teknologi yang kecil saja, wah, itu dampaknya luar biasa. Ya, siapa sangka Gojek, ya, sekarang bisa luar biasa salah satunya, ya. Kemudian kita bisa bilang Grab dan segala macam ini aplikasi-aplikasi online yang ada gitu, ya. Kita bisa lihat di
di luar sana gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, mereka menggunakan teknologi akhirnya muncul peluang-peluang baru, muncul pasar-pasar baru, muncul usaha-usaha baru ya. Nah, tapi di samping tadi kita bisa memanfaatkan, di samping tadi kita juga bisa berinovasi, tapi kita juga harus kritis ya, harus kritis terhadap apa yang ada di media sosial ya. Kalau nggak salah ada itu eh, bukan bukan aturan sih, tapi ya aturan etika dalam bersosial media katanya gitu ya. Kalau saya nggak salah, kalau saya lupa-lupa dikit ya. Ya, ya, salah satunya adalah kita harus menelaah dulu ya informasi yang ada. Jangan langsung begitu kita terima langsung sampaikan share semuanya ya. Tapi kita telaah dulu, benar nggak ini, betul nggak keadaannya ini, faktanya ada nggak gitu ya. Jangan dikit-dikit kita share, dikit-dikit kita langsung percaya kebenarannya. Nah, ini juga nanti bisa menjadi bumerang bagi kita. Begitu juga nanti di pekerjaan ya. Ketika kita melalui teknologi informasi kita diberikan misalnya ini laporannya gitu ya. Kita jangan langsung percaya langsung, oh ya udah langsung oke kan gitu. Enggak, tetap kita harus periksa dulu ya, yang dikirim itu sudah benar belum, bagaimana eh, validitasnya ya. Ya kita tetap harus periksa gitu ya. Nah, itu dia dengan sikap kritis ya. Apapun yang ada di situ kita harus cek dulu, cek and recheck gitu ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, karena sekali kalau misalnya kita sudah langsung ini, nah, nanti itu bakal panjang urusannya ya. Apalagi kalau udah berhubungan dengan media gitu ya. Tahu sendiri kan, sekarang kan teman-teman ada itu yang dibilang ya jejak digital sangat kejam kan katanya gitu kan teman-teman ya. Nah, jejak digital sangat kejam. Kita share apa salah sedikit ya itu bisa sampai puluhan tahun orang bisa tahu, orang bisa ingat gitu. Ternyata dia pernah dulu gini-gini. Jadi hati-hati ya teman ya. Hati, kritis, periksa selalu ya. Nah, poinnya ya ringkasannya bahwa kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang calon ASN dan juga P3K, kita harus dituntut untuk mempunyai kemauan untuk belajar tentang program, aplikasi, teknologi yang baru ya, dan kemampuan ya, mencari informasi ya, berinovasi dengan ide-ide yang baru, dengan eh, kreativitas ya. Kemudian juga kita harus bekerja sama. Nah, ini poinnya lagi. Ya, ingat di dalam TKP ini nanti ya, selain kita dituntut untuk tahu dan bisa memanfaatkan teknologi ya, kita juga nanti harus dituntut untuk memberikan jawaban di mana yang merepresentasikan adanya kerjasama. Biasanya itu poin yang akan paling tinggi ya teman-teman. Jadi ya nanti di soal-soal TKP yang terkait dengan teknologi ini berarti profesionalisme itu tetap ya. Kemudian dihubungkan dengan penggunaan teknologi informasi. Ya, artinya kemampuan kita, inovasi yang kita berikan melalui teknologi, pendayagunaan teknologi. Kemudian adanya kerjasama, ya, adanya eh, saling saling bersinergi lah dalam eh, membangun, dalam apa ya, menguasai teknologi informasi. Artinya jangan cuma di kantor, jangan cuma jadi diharapannya itu gini, jangan cuma di kantor itu hanya saya saja yang paham teknologi, yang melek teknologi, tapi yang lain bodo amat lah ya, mau kamu mau tahu mau enggak juga bukan urusan saya, nggak nambah gaji saya gitu ya. Nah, jangan. Nah, diharapkan dari untuk TKP ini ya adanya kerjasama ya. Jadi ingat, dalam mengerjakan TKP nanti yang berhubungan dengan teknologi informasi, yang pertama itu adalah profesionalisme, kemudian pemanfaatan dan inovasi teknologi, yang ketiga adalah kerjasama dan saling sinergi ya dalam teknologi informasi gitu ya teman-teman.
Kira-kira ada yang ini, ada yang mau bertanya? Ya, jadi sikap-sikap yang harus dicerminkan ya sebagai seorang PNS ataupun nanti P3K ya. Pertama, melaksanakan rutinitas kerja ya dengan cara yang berbeda untuk mengukur inovasi. Artinya dengan teknologi informasi ini kita dituntut untuk ada inovasi gitu ya teman ya. Jangan sama-sama aja, jangan semuanya kerjakan manual gitu ya. Apa gunanya kita tahu teknologi gitu ya. Kemudian mampu merespon perubahan melalui penciptaan atau pengembangan inovasi teknologi. Ya, cepat respon, cepat tanggap kita. Oh, ketika kita dituntut untuk menguasai satu aplikasi atau teknologi apapun itu, ayo kita belajar dengan cepat untuk eh, menggunakan, memanfaatkan, bahkan kalau bisa berinovasi lebih lagi dari situ. Ya, kemudian kita juga harus dituntut mengembangkan ide atau pemikiran, jelas ya, sebagai seorang PNS, ya, sebagai seorang ASN, 3K, ya, dituntut harus mengembangkan ide atau pemikiran, jangan pura-pura bodoh ya. Kalau di sini dibilang itu acak-acak enggak tahu ya. Ya, kalau di sini ya. Jadi pura-pura bodoh, bodoh amat ya, nggak mau tahu. Ya, mau terserah mau ada apa kayak gitu ya. Yang penting aku datang Senin sampai Jumat ya, masuk pagi pulang sore gitu ya. Ya. Nah, tapi seorang PNS ya sekarang harus dituntut punya ide atau pemikiran ya yang berbeda. Kemudian memiliki kreativitas ya untuk suatu permasalahan yang tujuannya tadi untuk meningkatkan kinerja ya tadi manfaat tadi ya. Jadi memberikan manfaat, memberikan keuntungan bagi tempat di mana kita kerja. Kemudian kita juga harus kreatif dan tidak apa ya mengelahirkan ide-ide yang orang itu oh oh iya ya gitu. Jadi kita itu jadi kayak sumber inspirasi gitu loh teman-teman ya. Oh iya ya ternyata ini juga gitu ya. Keren juga gitu ya. Jadi kalau istilah sekarang dibilang out of the box gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Gak pernah terpikirkan gitu ya. Kemudian mengkreasikan hal baru ya, ciptakan hal-hal baru, mempunyai daya imajinasi ya. Artinya ya kita dituntut ya dengan teknologi yang sekarang, kemudian apa nih yang kita bisa kembangkan, apa yang kita bisa buat ya. Makanya ya perusahaan-perusahaan ojek online yang sekarang perusahaan-perusahaan penyedia makanan secara online itu kan lahir dari sebuah imajinasi sebetulnya ya teman-teman ya. Bagaimana seandainya juga aku bisa bepergian dengan gampang, dengan mudah, bagaimana kalau aku bisa mendapatkan makanan dengan gampang, dengan mudah, kan gitu dulu kan imajinasinya kan. Jadi akhirnya lahirlah sebuah inovasi. Ya, jadi ayo kita sama-sama mempunyai imajinasi, tapi imajinasi itu jangan hanya sekedar imajinasi, tapi harus kita keluarkan, tuangkan tadi dalam hal menjadi ide, menjadi gagasan-gagasan yang kita kembangkan ya. Kemudian orientasi pada pengembangan ya. Jadi itu tadi. Jadi jangan hanya sekedar imajinasi ya, jangan hanya sekedar ada di otak. Tapi oh kalau ini nanti dibikin, oh ini akan lebih baik lagi untuk pekerjaan, akan lebih baik lagi untuk perusahaan ya. Tapi kembangkan ya. Lalu punya inisiatif ya sebagai seorang aparatur sipil negara sekarang diharapkan harus inisiatif. Ya, walaupun mungkin ini nanti akan mendapat tantangan ataupun nanti ada ya apa ya gesekan lah ya dengan lingkungan yang mungkin sudah ada gitu ya. Ya kita juga nggak menafikan itu teman-teman ya. Kita tahu lah ya sama-sama ya bagaimana antara junior dan senior gitu ya. Bagaimana ketika kita punya inisiatif-inisiatif kemudian tiba-tiba yang lain langsung wah gitu ya. Nah, tunggu dulu gitu ya. Ya, mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin inisiatif kita itu tidak langsung harus diterima sama mereka gitu. Tapi setidaknya kita sudah mau mencoba ya. Kemudian bersifat selalu ingin tahu ya. Nah, ini juga mungkin sama dengan inisiatif tadi, mungkin tidak akan selalu mulus di tempat di mana teman-teman nanti akan bekerja gitu ya.
syukur-syukur teman-teman itu ditempatkan di tempat di mana orang-orang yang selalu ingin tahu, orang-orang yang selalu punya inisiatif gitu ya, diterima dengan welcome luar biasa gitu ya. Ya, tapi ya yang saya dapat di sini dan juga pengalaman teman-teman yang bercerita gitu ya, apa yang saya dapat dari sekitar gitu ya, tidak tertutup kemungkinan di mana tempat-tempat kita akan ditempatkan itu mungkin tidak selalu akan welcome dengan hal-hal yang baru, dengan rasa ingin tahu ataupun dengan inisiatif-inisiatif gitu ya. Ya, jadi tapi jangan menyerah gitu ya. Tetap kita dalam rule-nya, tapi itu tadi dalam hati kita, dalam pikiran kita tetap harus selalu mengembangkan rasa ingin tahu ya. Kemudian perbaikan proses yang kreatif dan inovasi. Ya, artinya ada perbaikan ya. Intinya adalah kita mau untuk memperbaiki diri. Oh, yang ini kemarin salah. Oh, mungkin cara menyampaikannya bukan seperti ini. Oke, ya berarti saya harus menyampaikan dengan lebih kreatif mungkin, gitu ya. Atau menghasilkan sesuatu supaya bisa diterima gitu. Kemudian mempunyai minat yang luas, ya, mempunyai minat yang luas. Ya. Ini hampir sama dengan ini apa tadi rasa ingin tahu. Kalau kita punya rasa ingin tahu, biasanya kan kita punya minat nih ya. Wah, aku pengen dong nanti kantorku seperti ini. Wah, aku pengen dong nanti dalam pekerjaanku itu akan lebih mudah ya kalau dilakukan dengan A, B, C, D. Ya. Kemudian mampu menggunakan IT atau teknologi ya jelas ya namanya juga teknologi informasi. Berarti kita dituntut mampu menggunakan IT kan, memanfaatkan, berinovasi, mengembangkan, ya, dan juga mengajarkan kepada yang lain, ya, dan saling bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi, gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang pintar, bukan hanya kita yang bisa, ya, tapi teman-teman juga yang lain eh, punya ilmu gitu. Nah, begitu juga yang lain, teman-teman yang lain yang sekitar kita kan. Ya, harusnya sih saling bekerja sama, gitu ya. Jadi seorang PNS harus menunjukkan sikap saling kerja sama. Ya, biasanya dibilang kita itu kan satu tim, gitu ya. Satu tim itu berarti kita harus bersama-sama untuk memanfaatkan teknologi yang ada, gitu ya. Oke, eh, pemaparan ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, sebelum kita beralih, seperti biasa, kita akan lihat beberapa soal terkait dengan teknologi informasi. Ya, ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh. Mana kira-kira ada yang mau ditanya atau sudah clear pemaparannya? Paham, Kut. Oke.
Oke, ya. Nah, teman-teman, ya, di sini ada beberapa soal sama seperti kemarin juga kita siapkan ya untuk hanya sekedar merefresh atau memperkaya materi teman-teman tentang teknologi informasi ya. Nah, yang selebihnya memang teman-teman bisa nanti lihat sendiri atau cari-cari sendiri ya. Eh, Maafku kurang jelas untuk itu tulisannya, Coach. tu- Yang kurang pertama. jelas ya. Iya, memang ini pas saya ini tadi kayaknya ada error gitu. Sebelum tadi kita ini ya kurang jelas sekali ya. Kalau yang sebelah kanan jelas, yang soal 2, yang pimpinan di perusahaan. Jelas juga, jelas. Berarti yang sebelah kiri ini ya. Ini Iya, kaburnya sangat kabur sekali atau gimana? Atau masih bisa nggak dilihat sedikit-sedikit? Kalau nggak ya udah kita skip. masih bisa kalau ini di Salah ya. zoomnya. Ya. Oke lah, di zoom ya. Hmm. Nah, ya. Ya, jadi soal pertama itu di situ dibilang sebagai seorang pemimpin, ya, menurut Anda bagaimana cara memastikan bahwa semua anggota tim dapat bekerja sama dengan baik dan terkoordinasi dengan baik meskipun jarak yang terpisah. Nah, ini berarti terkait pemanfaatan, ya, ya, untuk tujuan eh, kantor, untuk tujuan instansi, ya, bagaimana supaya bisa bekerja sama dan terkoordinasi Bagaimana cara di untuk memastikan pemanfaatan. bahwa semua anggota Yang tim pertama, dapat menggunakan telepon berkoordinasi? untuk berkomunikasi. Yang B, menggunakan email. Yang C, menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Yang D, menggunakan aplikasi komunikasi seperti Skype atau Zoom. Yang E, menggunakan surat untuk berkomunikasi. Sama-sama semua pemanfaatan ya. Yang A tadi menggunakan telepon, yang B menggunakan email, yang C menggunakan media sosial, yang D menggunakan aplikasi komunikasi, dan yang E menggunakan surat. Ya, jadi menurut teman-teman, poin yang paling tinggi nilainya bukan yang benar atau salah, tetapi yang paling tinggi nilainya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah D. oke ya, D ya. Ya, benar. Jadi eh, untuk poin yang paling tinggi, saya juga setuju ya. Pemanfaatan teknologi informasi di sini yang paling nyata bisa dirasakan, yang poin 5 itu adalah menggunakan aplikasi komunikasi. Ya, jadi eh, teknologi bisa kita gunakan sebagai sarana untuk berkoordinasi dan bekerja sama. Contohnya ya seperti kita ini, Zoom, Skype, ya, segala macam yang bisa kita gunakan ya banyak sekarang banyak ya. Tidak terlepas hanya ini saja gitu ya. Jadi alat-alat komunikasi bisa digunakan untuk bekerja sama gitu ya. Nah, kemudian eh, apa kemudian poin yang di bawahnya ya bisa jadi B atau C ini ya, antara B atau C gitu ya. Nah, yang paling rendah ya pasti adalah E ya. Ya, karena namanya teknologi informasi gitu ya. Namanya teknologi informasi. Ya, kayaknya untuk zaman sekarang penggunaan teknologi informasi surat-surat sudah mulai jarang ya, sudah mulai jarang untuk digunakan ya kecuali untuk urusan dinas yang memang resmi ya, memang resmi. Tapi kalau tidak yang untuk koordinasi dan percepatan pasti pakai aplikasi ya. Menggunakan aplikasi komunikasi, kemudian menggunakan telepon, ya, kemudian email, ya, untuk poin 3 gitu ya. Kenapa telepon dulu baru email? Ya karena yang jelas bahwa untuk komunikasi yang pertama itu ya telepon gitu ya. Kalau email mungkin belum dibaca saat itu juga gitu ya. Nah, kirim email kan tidak langsung intinya tidak langsung ini ya. Eh, kena gitu komunikasinya gitu ya. Kirim dulu, nanti baca dulu, baru kirim lagi gitu. Nah, walaupun memang email juga bisa sebagai sarana untuk komunikasi, tetapi untuk bekerja sama dengan baik dan terkoordinasi, ya telepon lebih baik, kemudian email. Nah,
Kemudian media sosial lain, media sosial itu bisa seperti Facebook, Instagram, Twitter, ya. Kemudian yang terakhir surat, ya. Oke, selanjutnya, ya, pimpinan di perusahaan Anda adalah orang yang cukup berumur. Ya, berarti kita karyawan, ya, posisinya di sini kita adalah karyawan. Pimpinan Anda adalah orang yang cukup berumur dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi menurut rekan kerja Anda, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik, sehingga seringkali menghambat pekerjaan rekan-rekan Anda. Padahal sekarang di setiap pekerjaan kita tidak terlepas lagi dari teknologi, ya. Menanggapi hal itu, yang kita lakukan adalah, ya, jadi ada yang tidak tahu teknologi dan kemudian eh, gimana tindakan kita. Nah, itu tadi, ya. Ingat teman-teman, didorong untuk melakukan kerja sama, ya. Nah, A. Mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu. B. Menawarkan secara pribadi untuk kepemimpinan untuk mengetahui IT. C. Membantunya dan mendorongnya untuk memahami IT. D. Mendiskusikan ini dalam rapat kerja. E. Membiarkan beliau karena beliau sudah memiliki kinerja yang baik. Ya, sama sekali tidak mencerminkan adanya empati dan juga adanya rasa kebersamaan, gitu, ya. Sama sekali tidak mencerminkan eh, seorang PNS yang mau untuk berinisiatif, mau untuk berinovasi, gitu, ya. Biarkan sajalah, gitu, ya. Ya, kira-kira gimana untuk ini? Coba. Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Rata-rata itu. Ya, syukur tidak ada yang jawab E, ya. Ya, luar biasa kalau ada yang jawab E. Ya. Ya, antara A dengan D, ya. Jadi, kita lihat. Oke, ya. Ini jawabannya, teman-teman. Ya, poin yang paling jelek, yang bukan paling jelek, poin yang paling kecil satu itu ada di E, yang tadi yang saya bilangnya ini memang benar-benar tidak ada rasa ingin ini, yang peduli, gitu, ya, tidak ada inovasi dan inisiatif, ya. Pasti, ya. Kemudian yang D itu bernilai 2. Nah, kenapa yang D ini bernilai 2? Tadi kan poinnya yang pertama adalah adanya profesionalisme kita, yang kedua adalah adanya eh, apa penggunaan IT. Jadi dalam setiap jawaban yang kita akan berikan itu jangan terlepas dari apa yang dikehendaki di soal. Kalau kita tentang IT, maka yang harus kita, ya, berikan jawaban itu adalah yang di dalamnya itu ada tentang IT-nya, gitu, ya. Kalau di D ini kan masih mendiskusikan ini dalam rapat kerja, ya. Yang pertama, di dalamnya tidak ada yang terkait dengan IT. Yang kedua, ya, di sini itu, ya, masih berupa wacana mendiskusikan masalah yang dikerjakan. Padahal tadi dibilang bahwa dalam apa ya dalam apa PNS nanti, dalam kehidupan kita sebagai seorang ASN harus ada eh, inisiatif untuk, ya, membantu, ya, untuk langsung eh, menjembatani, untuk langsung memberikan pemahaman, gitu, ya. Kalau mendiskusikan ini nanti masih butuh waktu, gitu, ya, ya, dalam rapat kerja, ya, berarti harus ada waktu lagi, ya. Jadi yang C, ya, membantunya untuk memahami, membantu dan mendorongnya untuk memahami IT. Benar, ini benar sih, tapi ada yang lebih tinggi lagi poinnya, yaitu menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk mengetahui IT. Nah, ini yang lebih tinggi dari yang C tadi, ya, poin yang 4. Kenapa? Karena sudah ada keinginan untuk membantu mengetahui IT. Artinya kita berinisiatif, kita mau membantu bekerja sama dengan pimpinan kita itu, Pak, seperti ini, mau nggak
saya bantu gitu ya. Nah, tapi yang lebih tinggi A, kenapa tadi? Nah, ingat yang poinnya tadi, adanya keinginan untuk bekerja sama, adanya keinginan untuk saling berinteraksi dalam satu grup gitu. Karena kita kan bekerja dalam satu tim gitu. Makanya yang lebih tinggi poinnya adalah mengajak rekan-rekan yang lain. Artinya, mungkin kita kan terbatas nih secara pemahamannya, tapi kita libatkan yang lain. Yuk nih kita punya pimpinan yang mungkin ini kurang memahami IT, jadi jangan hanya mengeluh aja, jangan hanya bilang aja dia begini begini begini, tapi ayo kita bantu. Nah, di situ kan ada poin plus di mana kita itu sebagai PNS adalah orang yang mau untuk berinisiatif, memiliki inovasi memiliki keinginan untuk membangun gitu ya. Jadi bukan hanya kita membangun si pimpinan tadi untuk lebih pintar, tapi juga membangun lingkungan yang baik, ya, membangun eh, apa rekan kerja kita di mana kita ditempatkan, ya. Jadi eh, yang lebih tinggi poinnya ya. Tapi dari A, B, C ini sebenarnya benar semua ya, A, B, C ini cuma poin-poin yang lebih tinggi gitu. Karena ada eh, hal-hal tertentu di dalam jawabannya ya, kecuali tadi yang D dengan E ya. Oke, lanjut. Anda dipercaya untuk memimpin. Nah, berarti ini kita sebagai seorang pimpinan. Tadi kan kita sebagai karyawan. Ya. Anda dipercaya sebagai seorang pimpinan sebuah tim yang fokus dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan untuk meningkatkan pemasaran. Nah, berarti teknologi digunakan untuk bisnis ya. Hal yang pertama dalam pikiran kita adalah ya, A, membuat aplikasi penjualan online yang memudahkan masyarakat dalam menemukan produk. B, melakukan kerjasama dengan beberapa marketplace. C, membuat sebuah website sebagai sarana promosi. Yang D, membuat aplikasi yang dapat mengenalkan produk kami. Yang E, membuat sistem pelayanan online. Nah, ingat teman-teman ya, dalam menjawab soal TKP, ingat poin yang paling tinggi adalah yang di dalamnya ada unsur dari apa yang dipertanyakan. Kalau ini kan kita membahas tentang IT ya. Temanya tentang IT, berarti carilah jawaban-jawaban yang dalamnya itu ada pemanfaatan, inovasi atau penggunaan IT di dalam. Itulah yang paling lebih tinggi. Walaupun semua jawabannya memang mungkin ini benar semuanya, ya. Tapi carilah yang paling tinggi, yaitu yang ada inovasi dan pemanfaatan teknologi, ya. Ya, D, A, ya, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ya, jawabannya benar itu, yang dua itu, ya. Ya, jawaban yang benar itu dua-duanya. Cuma kita lihat nanti poinnya yang lebih tinggi. Ya, D, A, A. Oke, yuk kita lihat. D, A itu poinnya cukup tinggi, ya. Yang A-nya tadi dapat poin 4, yang D-nya dapat poin 5. Ya. Nah, yang paling rendah itu B, melakukan kerjasama. Benar. Kenapa? Memang kalau kita lihat ya benar juga ya, walaupun kerjasama kan kita mau memasarkan produk, tapi ingat tadi teknologi dan informasi yang B ini melakukan kerjasama, tidak diperjelas apakah dengan memanfaatkan teknologi, ya bisa aja bekerjasama secara manual, datang ya seperti biasa gitu, datang kemudian duduk bersamanya, nah tapi tidak menggunakan memanfaatkan teknologi, itu nilainya paling kecil. Yang nilai 2 adalah membuat sistem pelayanan online. Nah, kenapa yang ini nilai 2 kecil sekali? Ya,
Karena tadi kita lihat ya di soal adalah untuk memasarkan produk perusahaan atau untuk memperkenalkan produk perusahaan, ya, bukan membuat sistem pelayanan, ya. Baik sih ya, ada online, ada pemanfaatan teknologi, ada inovasi yang buat, tapi kurang tepat untuk di soal gitu ya. Di sini kan untuk meningkatkan pemasaran bukan pelayanan. Kemudian yang nomor 3, yang poin 3 itu C, sebuah website untuk sarana promosi produk-produk unggulan. Kenapa hanya untuk produk-produk unggulan gitu ya? Ya kan kita mau semuanya gitu ya. Kita mau memasarkan semua produk gitu ya. Kemudian A dan D ya. Membuat aplikasi penjualan online yang memudahkan masyarakat dalam menemukan produk ini. Yang D membuat aplikasi yang dapat mengenalkan produk kami secara luas ya. Nah, di mana perbedaan sedikitnya kita bisa lihat di sini nih. Membuat aplikasi penjualan online yang memudahkan masyarakat dalam menemukan. Ya, artinya di sini mungkin dia hanya terbatas supaya orang bisa menemukan. Jadi semacam aplikasi penjualan, tapi orang harus mencari dulu lagi gitu. Tapi lebih mudah mencarinya. Ya, misalnya dibikin di dalam situs jual beli gitu, tapi harus dicari lagi ke dalamnya lagi, ya. Tetapi yang di itu dia sudah bukan masyarakat lagi atau sudah bukan customer lagi yang harus menemukan, tapi memang dia sudah plong di situ semua, tinggal melihat gitu. Misalnya dia membuat aplikasi atau website di mana langsung di situ sudah dipaparkan ya produk-produknya. Tidak perlu lagi masyarakat mencari atau apa gitu ya. Langsung sudah dijelaskan secara detail, secara gamblang gitu ya. Secara luas ke masyarakat gitu. Itulah dia membuat sedikit perbedaannya gitu ya. Ya walaupun nilainya sama-sama tinggi gitu ya. Nah, jadi D dengan A ya yang poin 5 dan poin 4. Nah, ada juga yang jawab C. Ya, tadi udah dijelaskan ya. Jadi C itu ya nilainya hanya 3 gitu ya. Yang paling tinggi itu D dan A. Ini jangan soal sebelah. Iya, bagus berarti udah. Soal sebelah. Oh, telat ini. Telat jawabnya. Oke, 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 oke. Berarti ini jawaban yang tadi ya gitu ya. Ya udah oke lah, gak apa-apa. Oke, lanjut ya. Dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, saya dikenal sebagai orang. Nah, ini soalnya berkaitan dengan pendapat orang tentang saya. Kalau tadi kan itu mengibaratkan kita sebagai pimpinan perusahaan ataupun kita sebagai karyawan, gimana di lingkungan pekerjaan. Nah, tapi ini adalah mencerminkan siapa kita kalau orang-orang lihat kita gitu ya, terkait dengan teknologi informasi ya, bukan dengan pribadi ya, bukan dengan kepribadian kita, tapi dengan eh, teknologi dan informasi itu kita itu dianggap seperti apa gitu oleh orang ya. Ya, ada yang tidak suka dengan perubahan, cepat menyesuaikan diri, mudah menyesuaikan diri, cenderung kurang mampu. Nah, teman-teman, namanya juga ini TKP ya, sok tes gitu ya, teman-temannya maksudnya gini. eh Ya, jawabannya C, 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 C ya. Oke, ya. Pasti jawabannya C ya. Ya. Jadi gini, kalau untuk namanya kita mengerjakan soal, maka kita harus cari yang paling ideal. Kita jangan pernah menjawab ya sesuai dengan mungkin kita orangnya aku kan memang tidak begitu cepat menyesuaikan diri gitu ya. Akhirnya kita pilih apa? D gitu ya. Tapi masalahnya karena ini adalah tes ya teman-teman ya. Kita harus mencari yang paling ideal ya, yang sesungguhnya memang harusnya itulah yang diharapkan uh, yang kita lakukan gitu ya. Tapi terlepas apakah nanti pada pelaksanaannya ya kita mengikuti yang ada tadi yang sudah dipaparkan di materi-materi itu tadi ya, dalam tes TKP carilah yang paling ideal sebagai seorang ASN.
Berarti apa? Mudah menyesuaikan diri ya. Oke, tapi secara jujur-jujurnya mungkin saya kan memang agak-agak lemot, agak-agak susah gitu ya. Tapi tetap cari yang paling ideal ya. Nah, kalau memang kita tahu kita lemot ya gimana? Ya berarti tadi kita harus cepat untuk berubah, menyesuaikan ya, mengikuti perkembangan gitu ya. Jangan kalau udah kita tahu kita nggak suka apa nggak cepat berubah, kita mau-mau aja gitu ya. Sampai sampai nanti pensiun gitu ya, jangan gitu ya. Kita harus mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang paling kecil pasti A ya, teman-teman pasti sudah bisa jawab bahwa nggak mungkin masa kita nggak suka sama dengan perubahan, tetap bekerja dengan pola yang lama, berarti sama sekali tidak mencerminkan adanya pengguna apa perubahan dan perkembangan. Masih ada ah? Oke, dua lagi ya, ternyata masih ada. Nah, ini terkait pandemi lagi kayak kemarin ada soal terkait pandemi COVID ya. Dalam kondisi COVID ya, tugas pemerintah adalah untuk memutus mata rantai sehingga kita dilarang untuk berkerumun. Ya, Pak Rahmat bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi. Setiap hari di perusahaan tersebut dipenuhi oleh warga yang datang untuk memperoleh layanan terkait keluhan atas masalah telekomunikasi yang dialami. Anggaplah di sebuah gerai telekomunikasi ya. Nah, hal ini menjadi masalah besar bagi perusahaan karena mengundang kerumunan. Nah, pasti dalam COVID sudah dibikin peraturannya SOP-nya tidak boleh ada kerumunan. Dengan demikian perusahaan dapat memperoleh sanksi, dikenakan sanksi nanti. Jadi kita anggap diri kita sebagai Pak Rahmat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Selaku kita yang paham dengan teknologi dan informasi. Apakah A, memastikan protokol kesehatan tetap terjaga dengan menggunakan masker dan jaga jarak, artinya masih tetap di tempat, masih tetap mengundang kerumunan. Yang B, membuat website untuk layanan laporan terkait telekomunikasi dan mengupload video dan tutorialnya penggunaannya melalui YouTube. Kemudian yang C, membuat nomor antrian dan meminta kepada masyarakat untuk datang ke bagian pelayanan di masih berkerumun. Yang D, membuat website untuk layanan laporan masalah terkait telekomunikasi dan langkah-langkah penggunaannya di website secara tertulis. Yang E, membuat kotak layanan masalah bagi masyarakat di depan perusahaan, artinya masih mengundang ke perusahaan secara langsung. Nah, dari situ tadi sih sepertinya teman-teman sudah bisa menangkap lah ya apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Firly B, Herta B, Marsa, Nabila B, Dina B. Nah, si B ya. Ya. Jadi benar ya. Berarti yang harus kita lakukan itu poin yang paling tinggi adalah membuat website untuk layanan laporan terkait telekomunikasi dan upload ke video. Di dalamnya sudah ada pemanfaatan teknologi, ada inovasi, ya, ada kerjasama, ada pemberian layanan kepada masyarakat, ya, ada tujuan perusahaan yang tercapai, ya. Jadi benar, yang paling tinggi adalah B, ya. Yang hampir sama dengan B itu ya D sebetulnya sama gitu, cuma dia mungkin kurang di pemanfaatannya ya. Di sini masih ada cuma menggunakan website aja dan itu pun dibikin dengan tertulis, artinya ditulis semua mungkin gitu ya. Jadi kurang-kurang kurang apik lah rasanya gitu ya. Kalau tutorial kan orang bisa tahu oh caranya seperti ini langsung gitu ya, praktek ya. Kalau yang A dengan C ya saya pastikan teman-teman sudah pasti mengerti juga bahwa ini bukan jawaban yang diinginkan. Ya sudah tahu COVID masihlah lagi diundang ya gitu ya. Sudah tahu COVID masihlah lagi dibuat antrian. Tidak ada inovasi gitu ya. Oke.
Soal terakhir. Sebuah sekolah selalu mengalami masalah dengan pengamanan data. Oh, masalah tadi yang manajemen data ya, pemanfaatan teknologi sebagai manajemen data. Sebagai salah satu yang masalah terjadi adalah data-data penting sekolah di komputer sering terserang virus dan tidak bisa lagi dibuka. Oleh karena kejadian tersebut, pihak operator selalu membuat ulang data penting sekolah dan perlu waktu yang lama lagi. Buat ulang lagi gitu ya. Suatu ketika Anton diangkat sebagai operator baru. Ya, ya sekolah menyampaikan masalah yang terjadi kepada Anton. Ya, bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Sebagai seorang operator sekolah yang bertanggung jawab, maka tindakan yang harus dilakukan Anton adalah, nah, ibaratkan diri kita itu adalah si Anton. Apa yang harus kita lakukan terkait pengamanan data yang terjadi berulang-ulang, ya, bisa terserang virus. Nah, ini manajemen data dan keamanan data ya. Firly A, Nabila A, boleh. Dina E, Herta A, oke. Lagi? Oke, kita lihat ya. Oke, ya. Yang jawab A juga tadi memperoleh nilai tinggi juga, cukup tinggi ya, 4 juga gitu ya. Mengamankan data dengan membawa website sekolah, kemudian di eh, ke website ya. Itu hampir sama sebetulnya dengan D ya, mengamankan data, tapi dia memakainya eh, dengan Google Drive. Artinya ada pemanfaatan eh, Google Drive yang di dalamnya itu data itu bisa diambil kembali sewaktu-waktu. Artinya di sini lebih safe ya. Kalaupun misalnya websitenya terkena virus juga, atau ada yang otak-atik websitenya, atau ada pun yang eh, merubah gitu ya, tapi tetap aman datanya di Google Drive ya. Jadi pemanfaatan aplikasi, pemanfaatan teknologi yang mana data tersebut bisa diambil sewaktu-waktu, kapanpun bisa diambil dan tidak perlu eh, cara yang cukup panjang gitu ya, simple gitu ya. Tinggal buka Google Drive, bagikan semua, bagikan linknya, semua bisa buka tanpa mengganggu ada apa yang ada di situ gitu ya. Sudah aman di dia di tempatnya gitu ya. Jinko, Nah, jadi yang jawab ya, halo. apa perbedaannya itu Google Drive sama WhatsApp itu kelebihan masing-masing ya? Jadi biar tahu. Ya, kalau menurut saya ini kan tidak ada jawaban benar salah ya. Nah, kalau menurut saya untuk yang D dengan yang A itu ya, kalau dia di website sekolah ya dengan membuat website sekolah kemudian diupload ke website. Ini sebetulnya juga bagus, benar gitu ya. Eh, Dibuat di website supaya bisa ditampilkan ya. Tapi dari apa ya? eh, Segi keamanan ya, dari segi mungkin eh, penyimpanan data dan dari segi apa mengambil data kembali karena gini, kalau website kan kadang-kadang juga bisa error juga gitu ya. Saya kemarin buka website apa itu ya ketika di Dinkes itu ya, yang bukan diserang virus sih, tapi lemotnya bukan main gitu ya. Nah, kalau di Google Drive sepanjang saya menggunakan Google Drive sih saya nggak pernah ada gangguan gitu. Ketika saya buka, ya nggak ada lemot atau kena virus gitu. Data selalu aman gitu. Data selalu ada di situ gitu ya. Kalau misalnya saya mau sharing, tinggal ngambil linknya, kirim ke orang atau kemana yang perlu gitu. Nah gitu ya. Jadi mungkin dari tingkat pemanfaatannya aja gitu ya.
Ya, yang paling aman itu adalah dengan di Google Drive gitu ya. Gimana kira-kira? Ada yang mau diskusikan lagi? Ada yang kurang pas atau gimana? Ya, namanya juga kita belajar sama-sama gitu ya. Dan ini bukan tentang jawaban benar atau salah. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Enggak, tadi nggak kelihatan di layar saya. Sorry. Maherta. Gimana tadi yang bertanya? Maherta coach. Oke. Ya, kalau untuk yang tadi B, mengamankan data dengan backup, ya bisa. Ini juga benar ya. Benar pakai flash disk gitu. Cuma kan butuh ini lagi. Beli lagi flash disknya, butuh waktu lagi, butuh biaya lagi kan. Kurang efisien lah gitu ya. Walaupun sebenarnya tindakannya benar gitu ya. Kemudian belum lagi kalau flash disknya juga kena virus gitu ya. Mengamankan data-data penting dengan menyimpan ke laptop pribadi. Saya rasa sih ini bukan bukan solusi gitu ya. Maksudnya ya bisa bisa aja sih nyimpan di laptop pribadi. Cuma kan ya masa data-data sekolah kita simpan di laptop pribadi kan itu sekuritasnya nggak aman dong ya. Bisa jadi nanti disalahgunakan gitu ya. Masa pakai laptop pribadi ya. Jadi teman-teman juga kalau untuk yang ini ya usahakan data kantor ya di tempat kantor gitu ya. Kecuali memang benar-benar nggak ada sarana dari kantor ya mau nggak mau gitu ya. Tapi selama ada masih sarana dari kantor, pakailah kebutuhan kantor itu dengan sarana kantor. Nah, selain untuk menghindari teman-teman dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nanti ada salah, ada apa, kita dituduh gitu ya kan. Kan di laptopmu kan gitu nanti kan ya, apa namanya alasannya kan ini di laptop Anda ya ini rusak berarti Anda yang ini gitu jadinya kan. Eh, ya saya rasa kalau untuk pakai laptop pribadi enggak ya. Kemudian mempelajari cara mengamankan data dengan beberapa aplikasi. Gimana orang yang kita butuhkan itu hanya satu solusi gitu ya. Kemudian kita cari cara mengamankan dengan data dengan beberapa aplikasi gitu ya. Sangat-sangat tidak efisien sekali gitu ya. Kalau bisa ada yang cukup satu bisa mengamankan, masa kita harus bikin aplikasi banyak-banyak ya. Waktu terbuang, tenaga terbuang ya. Kemudian mungkin nanti aplikasinya juga menggunakan biaya gitu ya. Jadi yang C sama E kecil ya poinnya ya 2 dan 1 gitu. Jadi eh, yang paling tinggi adalah D dengan A terkait pengamanan data. Jadi eh, itu dia teman-teman untuk hari ini ya untuk malam ini terkait dengan teknologi informasi. Jadi eh, kesimpulannya terkait dengan teknologi dan informasi teman-teman seperti yang sudah ada tadi di eh, poin yang dijelaskan di pemaparan ya. Sebagai seorang ASN ya poin yang harus diingat ya dalam eh, TKP poin-poin di dalam TKP yang terkait dengan teknologi ya teman-teman harus ingat bahwa nanti jawabannya itu haruslah dia terdapat pemanfaatan teknologi secara efektif ya itu memiliki poin yang paling tinggi ya, kemudian ada inovasi. Nah, artinya tidak harus mengikut-ikut yang ada. Apa yang kita bisa lakukan supaya bisa lebih baik lagi, ya. Hmm. Udah kemudian di jawaban itu nanti ada pengembangan ide-ide. Nah, itu biasanya poin-poinnya tinggi loh itu ya. Kemudian nanti poinnya adalah adanya kemauan untuk belajar, ya, ataupun mengajar. Ya, kemauan untuk belajar ataupun untuk mengajarkan kepada orang. Ya kemudian nanti di jawabannya itu lihat di mana dia ada kemauan untuk mencari informasi terus menerus mencari informasi mengenai teknologi artinya ada kemauan untuk belajar ada kemauan untuk berkembang ya seperti soal tadi ya tidak mau tahu ya, biarin aja apapun yang terjadi yang penting saya bekerja bukan seperti itu berarti itu jawaban yang paling kecil nilainya ya kemudian ya di jawaban itu nanti bahwa adanya kerjasama adanya penjalinan kerjasama antara eh, apa karyawan-karyawan yang ada jadi artinya kita sebagai PNS itu dituntut untuk bisa share aktif secara
punya inisiatif untuk berbagi bersama, ajak kerjasama orang-orang yang ada di sekitar untuk memanfaatkan teknologi. Nah, biasanya kalau ada di dalamnya itu, nah itulah biasanya yang memiliki poin-poin nilai-nilai yang paling tinggi, ya. Yang paling rendah ya jelas di dalamnya tidak ada eh, inovasi, ya, tidak ada ini, ya, tidak ada pengembangan ide. Nah, itu dia teman-teman untuk malam hari ini terkait teknologi informasi. Kalau ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau kurang jelas, boleh silakan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ini mau ditanya atau sudah cukup? Kalau sudah cukup atau misalnya nanti mau tanya silakan gitu. Nah, boleh saya kembalikan kepada admin kepada Coach Galih untuk eh, melanjutkan. Ya, tapi kalau ada yang masih mau bertanya boleh ya. Atau yang kurang jelas silakan. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi TKP submateri teknologi informasi. Nanti di materi ini saling keterkaitan juga nanti dengan materi besok gitu di materi komunikasi. Jadi secara bentuk-bentuk soal akan mirip-mirip, cuma memang secara teori terdapat beberapa perbedaan. Kalau di teknologi informasi dia lebih menekankan kepada bagaimana kita pemanfaatan alat-alat teknologi informasi ataupun media-media teknologi informasi dalam menunjang pekerjaan dan juga menunjang kinerja ataupun hubungan, baik itu hubungan kita secara sosial ataupun hubungan secara organisasi. Oke, gimana